Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan Albasaburi dari kelas MPIA IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi nonverbal. Sebelumnya, ada dua jenis komunikasi berupa verbal dan juga nonverbal. Akan tetapi, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal saja. Nah, apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal merupakan semua bentuk isyarat yang bukan berupa kata-kata. Lalu kenapa bisa disebut dengan komunikasi? Karena komunikasi nonverbal ini mengandung pesan di dalamnya. Bisa difahami ya? Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, sentuhan. Sentuhan merupakan pesan nonverbal, pesan nonvisual, dan non-vokal. Maksudnya adalah alat penerima pesan ini adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Contohnya apa? Contohnya menyatukan tangan untuk kekompakan tim. Kedua, interaksi antara bayi dengan ibunya. Dan yang ketiga, berjabat tangan atau bersalaman. Lalu yang kedua adalah gerakan tubuh. Biasanya gerakan tubuh digunakan untuk menggantikan suatu kata atau suatu frasa. Nah, contohnya apa? Ini, bingung atau cemberut. Orang yang bingung atau cemberut pasti dengan ekspresi yang menyunggingkan bibir dan menggarukkan tangan seperti ini. Nah, contoh yang kedua adalah hormat dengan membungkukkan badan. Ini merupakan gerakan tubuh budaya orang Jepang, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kronemik. Kronemik merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan pada peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya menghargai waktu. Siswa maupun mahasiswa menghargai waktunya dengan belajar, dengan mengerjakan tugas, tidak terlambat ke sekolah, dan sebagainya. Lalu contoh yang kedua yaitu peringatan hari raya. Orang-orang saling berkumpul, saling bercengkrama, kemudian saling bersilaturahmi pada peringatan hari raya untuk merayakan hari raya tersebut. Nah, yang terakhir yaitu musyawarah atau diskusi. Bisa difahami ya teman-teman tentang jenis-jenis komunikasi nonverbal ya. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Nah, fungsi yang pertama yaitu komunikasi nonverbal itu mengirimkan makna melalui penguatan. Yang mana sehingga lawan bicara kita dapat memahami pesan yang kita sampaikan yang diperkuat dengan pesan-pesan nonverbal yang kita lakukan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Komunikasi nonverbal ini dapat mempengaruhi orang lain. Contohnya ketika kita bersalaman, mengajak bersalaman, pasti orang yang kita pengaruhi dapat memahami maksud kita. Lalu yang ketiga yaitu mengekspresikan identitas. Nah, dan yang terakhir yaitu menggantikan komunikasi verbal. Contoh yang dapat sering kita temui komunikasi nonverbal ini dilakukan pas waktu siaran berita, dapat kita temui juga di bawah
pojok kiri atau kanan. Itu digunakan oleh pihak siaran berita untuk mengartikan orang yang mohon maaf mempunyai kekurangan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat difahami dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.